Orang yang mempermasalahkan Pancasila dengan Indonesia, ini ya orang itu bermasalah. Dia tidak paham Pancasila, juga tidak paham Indonesia. Pancasila itu dasar negara Indonesia untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa, melaksanakan sistem bangsa yang majemuk ini ya Pancasila itu. Dengan dasar Pancasila, Indonesia bisa mengikat dan merekatkan semua kemajemukan baik etnis, suku, dan agama. Pancasila itu sumber dari semua hukum di Indonesia, dikumpulkan di Pancasila. Karena kalau berbicara Indonesia, jangan membawa agama. Agama adalah bagian dari Indonesia. Pancasila itu sumber dari semua sumber-sumber hukum di Indonesia dijadikan satu di dalam Pancasila. Sumbernya orang Buddha, sumbernya orang Kristen, sumbernya orang Islam yang menjadi mayoritas, sumbernya orang Katolik, dikelompokkan di dalam Pancasila. Ya tidak bisa toh. Wong Pancasila itu sumber dari segala sumber-sumber hukum, pemersatu sumber hukum. Pancasila itu perjanjian luhur bangsa yang dilakukan oleh pendiri-pendiri bangsa ini, disepakati oleh pendiri untuk dilaksanakan para penerus-penerus bangsa. Lebih bagaimana kalau mau dipisahkan dengan Indonesia, mau dihilangkan dari Indonesia, ya malah bukan Indonesia. Wong Pancasila itu apa tadi? Perjanjian luhur ketika mendirikan bangsa dan telah disepakati oleh pendiri untuk dilaksanakan para penerus-penerus. Heran tuh kalau mau dia, paham ya? Paham, ini perlu dikaji oleh para generasi muda. Tinggal meneruskan, tidak bingung repot bagaimana mengejawantahkan waktu itu. Masya Allah, ya garek mangan, tidur, meneruskan. Kalau ribet ya dipisahkan saja dari Indonesia orang-orang itu. Pancasila itu jiwa bangsa Indonesia itu sendiri, ruh bangsa Indonesia itu sendiri, instrumen bangsa sekaligus cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Wong nyawa Indonesia, ruhnya Indonesia, raga instrumen Indonesia, napas daripada Indonesia. Yang menjiwai Indonesia itu ya Pancasila. Pertama apa? Melalui kesepakatan luhur dan isyarah, dan lahirnya bersama lahirnya Indonesia. Jadi kalau sekarang 1 apa ini? 1 Juni ya, 1 Juni. Ini sebenarnya bukan lahirnya Pancasila, tapi kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila. Pancasila sudah lahir bersama dengan lahirnya Indonesia sebagai pelengkap kerangka Indonesia setelah proklamasi itu. Jadi Pancasila itu instrumen bangsa, kerangka dan ruh bangsa Indonesia loh. Kalau dipisah ya hancur tak? Hancur. Loh, bagaimana dengan Islam? Ya Islam itu kalau di Indonesia dimasukkan ke dalam Indonesia Pancasila, dan tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang bertentangan. Mulai dari sila pertama sampai sila terakhir. Sila pertama mengatur tentang tauhid, kul huwallahu ahad, ketuhanan yang maha esa, dan di situ terjadi juga apa namanya moderat, toleransi. Masya Allah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Al-Quran mengatur i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Adilah kalian semua, karena adil itu mendekatkan kepada takwa, lebih dekat dengan takwa. Masalah pelaku-pelaku pemerintahan, masalah pemegang hukum tidak adil, korup, itu bukan sistem negara. Jadi tidak ada masalah.
Sila ketiga, persatuan Indonesia. Ayatnya Al-Quran, surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Mukmin yang satu atau mukmin itu adalah saudara, maka damaikanlah mereka, satukanlah mereka di antara saudara-saudaramu. Masya Allah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin dan seterusnya. Kebijaksanaan dengan bijak dan permusyawaratan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min qawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Menata dengan bijak dan harus dengan dasar musyawarah. Fa idza azamta fatawakal, setelah musyawarah tawakal kepada Allah. Semua ada di dalam Al-Quran dan Pancasila. Masya Allah, ya tidak bisa dipisahkan. Sekaligus Pancasila itu kepribadian bangsa Indonesia ini sendiri yang bisa dibedakan dengan bangsa yang lain. Ya. Jadi Pancasila itu kepribadian bangsa, bagaimana dengan sikap, bagaimana dengan mental, bagaimana tingkah laku, kepribadian kita yang luhur, adiluwih dan adiluhur, itu ada di Pancasila. Kalau dilepas, kita akan menjadi apa? Tidak punya jati diri. Kita malah bukan Indonesia. Kalau dilepas, kita akan menjadi siapa? Jadi Arab, bukan Indonesia. Jadi Cina, bukan Indonesia. Jadi Barat, bukan Indonesia. Oleh sebab itu, bukan masalah komunisnya, bukan masalah khilafahnya, bukan masalah liberalnya, kita tetap Indonesia. Kita tetap Indonesia. Komunis ingin merongrong Indonesia, kita lawan, perlu perang, kita perang. Khilafah ingin merusak Indonesia, kita lawan walaupun kita Islam, perlu perang, kita perang. Karena Indonesia adalah napasnya Pancasila dan Pancasila adalah napas Indonesia, dan juga Islam sendiri itu sama dengan Pancasila. Pancasila itu ya injawentahan Islam, Pancasila dan penginjawentahan daripada Al-Quran. Pancasila itu kepribadian bangsa, jati diri. Iya, saya begini kok suruh berubah, ya enggak bisa. Saya enggak bisa. Kul ya'malu ala syakilati. Katakan, setiap orang akan bekerja, beraktivitas sesuai dengan kemampuan jati diri masing-masing. Pancasila itu pandangan hidup bangsa, mulai dari pandangan sejarah, masa lalu, dan pandangan masa depan. Ya apa? Ya ini Pancasila. Jadi ngramesi luas, mulai dari sejarah masa lalu sampai pandangan masa depan dirangkum dalam Pancasila. Tidak bisa. Merangkumnya itu melalui etika, berdasarkan norma, watak, sikap bangsa yang tidak terkontaminasi oleh bangsa lain. Masya Allah, ini luar biasa pendiri-pendiri kita itu. Pendiri-pendiri kita itu luar biasa pendahulu. Pancasila itu cita-cita dan tujuan bangsa. Loh, cita-cita, sampean mau ke Surabaya, tujuanmu memang ke Surabaya, udah ndak usah ribet dengan yang lain. Yang lain mau ke Lumajang ya silakan, yang mau. Tapi kalau Indonesia tujuannya ke di sini. Jangan mau dibelokkan ke Blitar, jangan mau dibelokkan ke Solo. Pancasila ini adalah cita-cita dan tujuan bangsa dan patokan. Masya Allah ya, patokan, tujuan, rambu-rambu dalam perjalanan, landasan untuk pemersatu. Subhanallah. Jadi luar biasa. Berkaitan dengan agama, kalau kita beragama Islam, kandungan Pancasila tidak ada yang berseberangan dengan Al-Quran. Kenapa? Esensi Pancasila sama dengan isi daripada Al-Quran. Pertama, berdasarkan tauhid. Kedua, berdasarkan kemanusiaan, sosial.
Bahkan Al-Quran sendiri mengatur, Masya Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kau tidak tahu siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka lah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Itu kan sosial. Berarti esensi tertinggi dalam agama setelah syariat adalah kemanusiaan, tauhid dan kemanusiaan. Itu tujuan daripada syariat sendiri, tujuan daripada Islam. Persatuan. Dari dulu Nabi Muhammad menyatukan kabilah, semuanya juga disatukan sesuai dengan nafas Pancasila. Permusyawaratan, Masya Allah, Nabi itu kan punya wahyu. Sekali bersikap sesuai dengan wahyu. Tapi Nabi Muhammad menyontohkan musyawarah. Sahabat musyawarah. Jangan dibilang musyawarah bukan tuntunan syariat. Demokrasi bukan tuntunan syariat. Setelah Nabi Muhammad wafat, Nabi tidak memilih satu pemimpin setelahnya, tapi disuruh bermusyawarah. Ada partai dari Muhajirin, ada partai dari Ansor. Ini kan demokrasi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Masya Allah, persatuan, toleransi, musyawarah, keadilan, semuanya ada pada Indonesia. Semuanya ada pada Pancasila. Dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin itu tadi. Sila kelima, masalah apa sila kelima? Apa guys? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu tadi. Iqtilu wa qorbuli taqwa, atau ada ayat lain yang menyatakan yang selaras dengan ini, innamal mu'minuna ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alakum syu'uban qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini selaras dengan senyampang hari kesaktian Pancasila. Kita jangan diam, jangan sampai kita itu goyang dengan hal-hal baru yang menawarkan untuk merubah Pancasila, walaupun berkedok agama. Itu politik yang berbaju agama, kebodohan yang berbaju agama. Tidak, kita harus tetap mengawal, karena ini adalah warisan leluhur kita yang dominan oleh para ulama-ulama. Sudah sesuai dengan Al-Quran, Islam, kajian-kajian secara intelektual, kajian secara emosional, dan kajian secara spiritual melalui istikharah, pandangan sejarah dan pandangan ke depan, dan etika serta jiwa bangsa Indonesia. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.